sekitar jam 9 sama Bapak Lapas. Jadi dia bilang, "Bu, Ibu boleh rujuk, tapi dengan satu syarat. Ibu harus membawa orang lapas jadi pengawal untuk dibawa ke Banda Aceh." Saya bilang, "Pak, kami bukan orang yang berada kali, Pak. Kami untuk berobat aja pun kami pada-padai. Kalau pakai orang dari Bapak kami biar berangkat ke Banda Aceh, Pak, berapa biaya dibutuhkan? Kan lebih butuh lagi biaya untuk saudara korban." Saya bilanglah gitu, Pak. Tapi Bapak itu dengan tidak mau menanggapi, tidak mau memperdulikan. Kami pun kayak gitulah di rumah sakit menunggu. Walaupun kayak gitu kami sedih, tapi nggak ada respon dari Bapak itu. Karena dia bilang, tidak boleh dirujuk itu karena itu orang narapidana. Ibu tahu peraturan. Saya tidak orang sekolah, saya orang bodoh. Makanya saya berani gini bicara sama Bapak, saya bilang. Gitulah saya bilang, Pak. Saya sangat kecewa sama kepala lapas di Aceh Singkil. Kami ya kalau kayak gitu buatnya, kami akan mengadukan dan memperpanjang keadaan itu. Melecehkan masyarakat kecil. Pertama-tama adik kami si Muhammad Sapi ini nggak ada kabar berita, dan adik istrinya pun pergi ke Singkil. Setelah itu adik bilang, "Kak, suamiku adikmu terasa parah, Kak. Tolong Kak bantu pengobatannya." "Oke Dek, kita obat," saya bilang. Dia pun pergi kemarin ke Singkil karena di hari Senin itu dia pergi juga. Kemarin dia pergi juga seminggu yang lalu ya Pak ya. Kemarin dia pergi juga dan minta sepana kepada Pak Kepala Kacap ke lapas, minta kami berobat, rujuk ke rumah sakit. Bapak beliau itu bilang, "Itu suami ibu udah kami kasih obat dari puskesmas. Tunggulah Bu, itu obat belum berfungsi," katanya. Kami sangat kecewa. Setelah itu Pak, adik saya bilang, "Kak, ini adik kakak nggak bisa diobati karena nggak ada jaminannya." "Dek, itu kita jamin." "Bilang kau penjaminnya, aku istrinya. Kalau nanti suamiku lari, aku masuk penjara," bilang Dek. Saya bilang, adik saya bilang kayak gitu nggak mempan. Pak Lapas pun mengelak, katanya itu tunggu obatnya reaksi.
Jadi kami tunggulah Pak. Jadi kami bilang, Kak, tolong usahakan sertifikat untuk jaminan. Kami usahakan sertifikat Pak. Dan surat dari Pak Kecik Subul Salam kami usahakan. Bolehkah nanti malam kami bawa adik kami Muhammad Sapi'i berobat? Saya tanya sama istrinya bilang, kata Pak Kepala Lapas boleh. Ya oke, kalau kayak gitu kita pergi. Setelah siap sholat maghrib dari sini, kami pun udah suruh berkas semua, kami pergi ke sana. Jadi kami pergi ke sana minta sekitar jam 11 malam kami minta sama orang lapas. Kami tidak berani mengeluarkan surat keterangan berobat ke rumah sakit karena itu orang napi, harus ada pihak kepolisian untuk pengamannya. Jadi di malam itu juga saya telepon ada saudari Gia Ginting di Polres, saya telepon, Dek tolong Pak Tengahnya, tolong ini adik kita di rumah sakit, di lapas lagi sakit, tolong bantu biar bisa berobat ke rumah sakit Aceh Singkil. Jadi dengan itu dikasih, tapi Bapak Kepala Lapas tak mau menjawab telepon dari keluar dari orang-orang lapas, anggotanya di lapas. Kami di situ dan sampai kami jam 2 malam pergi ke rumahnya, minta persetujuan biar kami bisa berobat ke Singkil, ke Rimo. Kami berobat ke situ. Jadi dokter bilang, Bu, ini pasien tidak boleh dilama-lamakan di sini. Ini pasien butuh Bu, segera dirujuk biar bisa tertolong. Kalau enggak, akibatnya fatal, meninggal katanya. Di tengah malam itu saya berangkat ke lapas, minta surat persetujuan sama Kepala Kacap Lapas. Dia bilang, saya Bu, nggak bisa Bu, itu kalau meninggal itu kan urusan saya, urusan Tuhan katanya. Saya pun marah, Pak jangan kayak gitu, Bapak nggak punya peri kemanusiaan, itu perlu diselamatkan nyawa. Kalau gitu Pak, kalau nanti kenapa sama adik saya, Bapak siap membantu membelanjai anak sama istri-istri yang 4 orang anaknya Pak. Saya bilang, Ibu jangan macam-macam ngancam saya, Ibu saya juga punya bapak lagi sakit, anak-anak juga saya ada. Gitulah penjelasan beliau dengan sedih hati dan emosi. Saya pun pergi dari rumah beliau, pergi ke lapas kembali. Dari lapas kami pergi lagi ke rumah sakit Rimo Pak. Udah itu kami datang lagi Pak tolonglah. Sampai datang mempersaksikan dengan Pak Agia Ginting, tolong kita ke rumah ke rumah Pak Kepala Lapas, ke tempat pendiamannya karena malam. Ya boleh juga kami pergi dengan saksi Pak Agia Ginting. Kami pergi ke rumah dari lapas, kami pergi ke rumah Kepala Lapas. Dia bilang, Ibu ini sesuka-suka hati Ibu aja buat peraturan, ada tangga-tangganya hidup ini Pak. Kata Ibu, katanya. Saya bilang, Pak, saya ini kakaknya pengen pengobatan adik saya Pak. Kenapa Bapak tahan-tahan? Bapak nggak ada perasaan. Saya bilang, Ibu jangan buat aturan, itu aturan untuk saya, itu aturan kami bertingkat-tingkat. Dia bilang hari ini datang orang nomor 1 di Aceh bagian lapas. Jadi saya bilang, walaupun datang orang bagian lapas Pak, lebih penting nyawa apa orang lapas Pak, saya bilang. Sampai akhirnya kami nggak dikasih rujuk di jam 4 pagi menjelang subuh. Kami pun dengan kecewa lagi pulang ke rumah sakit Rimo. Dari situ kami tunggu kemajuan. Saya tengok adik saya semakin redup, semakin tak berdaya. Jadi kami pun berembuk, kayak mana kata dokter di Rimo, apakah keluarga korban siap untuk dirujuk? Kami siap Pak dirujuk, saya bilang kayak gitu. Tapi Bapak itu tidak mengeluarkan menjelang subuh itu surat rujukannya. Kami pun sangat sedih dan kecewa. Setelah itu kami tadi pagi saya telepon kembali Bapak itu beliau, Pak tolonglah itu surat rujukannya diteken Pak. Saya bilang, Bu, saya memang kasih rujukan sama beliau, tapi hanya untuk ke Banda Aceh. Kan Ibu bilang tadi malam ke Banda Aceh, saya bilang ke Medan atau ke Banda Aceh. Bapak nggak mau. Ibu jangan macam-macam sama saya, nggak takut siapapun Pak. Karena Allah saya nelpon berkisar jam 9 sama Bapak Lapas. Jadi dia bilang, Bu, Ibu boleh rujuk, tapi dengan satu syarat. Ibu harus membawa
orang lapas jadi pengawal untuk dibawa ke Banda Aceh. Saya bilang, Pak, kami bukan orang yang berada kali, Pak. Kami untuk berobat aja pun kami pada-padai. Kalau pakai orang dari Bapak kami biar berangkat ke Banda Aceh, Pak, berapa biaya dibutuhkan? Kan lebih butuh lagi biaya untuk saudara korban. Saya bilanglah gitu, Pak. Tapi Bapak itu dengan tidak mau menanggapi, tidak mau memperdulikan. Kami pun kayak gitulah di rumah sakit menunggu. Walaupun kayak gitu kami sedih, tapi nggak ada respon dari Bapak itu. Karena dia bilang, tidak boleh dirujuk itu karena itu orang narapidana. Ibu tahu peraturan. Saya tidak orang sekolah, saya orang bodoh. Makanya saya berani gini bicara sama Bapak, saya bilang. Gitulah saya bilang, Pak. Saya sangat kecewa sama kepala lapas di Aceh Singkil. Kami ya kalau kayak gitu buatnya, kami akan mengadukan dan memperpanjang keadaan itu. Melecehkan masyarakat kecil. Tidak memperbaiki sampai saya bilang, Pak, itu orang narapidana ya, Pak. Nggak berguna ya, Pak, ya. Itu berguna punya nyawa, punya anak 4, Pak, saya bilang. Iya. Sampai kecewa meninggal, saya telepon udah meninggal nggak ada lagi artinya, Pak. Memang mungkin ada hikmahnya di balik itu semua. Kalau sampai kami bawa ke Banda Aceh pun mungkin di jalan Pak tidak punya meninggal 4 orang, Pak. Masih sangat kecil-kecil, Pak. Nomor 1, nomor 2. Saat ini kita udah jalankan prosedur ya, dia sakit kita obati. Pertama kita bawa ke puskesmas hari Sabtu, kemudian kita bawa kita lengkapi lagi dengan hari Seninnya. Nah, perkembangannya waktu itu masih belum nggak apa-apa, nggak secepat ini. Terus keluarganya datang karena kita ada pemberitahuan sama keluarganya datang sama istrinya bahwasanya dia mau mengobat keluar. Boleh, saya bilang oke. Cuma tolong kasih kita jaminan, karena malah dia tuh baru putus sidang, baru hukumannya 4 tahun, baru jalan berapa bulan gitu kan. Paling tinggi 6 bulan baru jalan dia. Nah kita udah dikasih jaminan, ya ternyata udah dibawa ke rumah sakit pengawalan. Itu anggota saya yang Aswin gitu, yang PNS, karena di sini kan ada juga beberapa CPNS yang belum boleh bagi saya. Udah kita turuti permintaannya, dibawa ke rumah sakit, kita bawa. Dokter puskesmas pun bilang kayak gitu. Masanya lihat dulu perkembangan obat ini. Nah, kita kan bekerja sesuai petunjuk yang ahli di bidangnya seperti dokter itu tadi. Kalau misalnya dokter puskesmas merujuk katanya ke rumah sakit kita rujuk ke rumah sakit umum gitu kan. Tapi dokter puskesmas kan nggak ada pula merujuk untuk ke rumah sakit umum gitu kan. Terus pihak keluarganya datang itu minta dibawa ke rumah sakit, ya udah kita bawa ke rumah sakit.
kita minta jaminannya sekitar jam 11 malam itu ya, sekitar jam 11 lewat sedikit lah, datanglah keluarganya menghadap saya. Kemudian saya perintahkan itu yang jaga, kalau udah lengkap suratnya ya udah berikan aja izin keluar untuk berobat. Udah berobat ke rumah sakit umum Singkil gitu kan. Kemudian karena berlanjut terus ya, kita jam 4 datang lagi keluarga ini mengabarkan bahwasanya pasien yang namanya Muhammad Safi'i dirujuk lagi ke rumah sakit yang lebih lengkap, karena katanya di Singkil tidak lengkap gitu, karena adalah bagian saraf. Kemudian kita janjikan istilahnya sesudah subuh, Pak, kira jam 7 atau jam 8 pagi gitu kan, karena kita juga punya atasan untuk konfirmasi dulu sama atasan, yang SOP tidak kita jalankan ya, yang sakit tetap kita obat gitu kan. Nah, kemudian kita setuju dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap, yaitu Banda Aceh, karena masih dalam wilayah Provinsi Aceh gitu kan. Jadi keluar dalam Provinsi Aceh memang kita belum ada konfirmasi dari atasan kami gitu kan. Kemudian dapat konfirmasi izin dari atasan kita bawa ke rencananya ke Banda Aceh. Dalam persiapan saya lengkap surat mau berangkat ke rumah sakit atau menelpon lagi si Aswin bahwa bersangkutan udah meninggal dunia. Ya udah, pertama atas kewajiban kita ya, kewajiban kita tidak membedakan si A, si B, di sini semuanya sama. Kalau yang sakit itu kita bawa ke puskesmas dulu. Nah, analisanya kan begini, kita kan punya standar operasional juga. Nah, kita harus wajib memberitahu atasan kita, karena rasanya nggak mungkin lagi setelah jam 4 kayak gitu kita nelpon gitu kan itu. Kemudian ya kita juga kalau kita paksakan juga bawa, kita bukan mendulukan Tuhan, indah. Kita paksakan bawa juga, otomatis dalam perjalanan juga meninggal itu kalau memang itu udah ajalnya hari itu gitu. Karena goncangan mobil itu kan bikin dia nggak nyaman itu, karena ini orang kasusnya narkoba gitu. Berapa tahun nih Pak? Karena dia kena 4 tahun baru putus ya, baru jalan berapa bulan. Kalau pendanaan itu untuk pasien adalah keluarga pasien. Ya kalau untuk anggota kita lah itu. Jadi nggak ada pula istilahnya kita membebankan biaya kepada pihak keluarga. Itu tergantung keluarganya, kalau dia mau misalnya waktu makan diajak makan ya silahkan aja gitu. Nah, tapi kalau yang nggak mau dia ngajak makan ya itulah tergantung pribadi dia masing-masing. Jadi kita tidak akan membebankan itu biaya anggota kita. Tapi kalau biaya yang lain-lain itu pasti biaya rumah sakit itu memang kita nggak punya dana untuk itu. Jadi biaya itu adalah dari keluarga pasien gitu. Nah, bukan kita. Karena kita juga anggaran kita nggak ada di bidang itu, terbatas gitu. Kalau Pandara semua nggak, obat-obat puskesmas semuanya bisa. Jadi Pak, standarnya kalau misalnya ada pasien, ada narapidana yang sakit Pak, untuk diobati di tempat lain, itu standarnya jaminannya apa sebenarnya? Standar menurut jaminannya SOP yang kita jalani itu, kalau keluarganya pasiennya harus menjamin itu surat pernyataan dari dia yang ditandatangani oleh kepala desa. Kemudian ya surat-surat berharga tadi, itu jaminan tidak mutlak itu, jadi bisa-bisa yang lain gitu kan. Yang lainnya misalnya ya PKB mobil gitu kan, karena itu kita antisipasi, karena ada pula silahnya warga binaan itu yang pura-pura sakit gitu kan. Karena pengalaman kami juga pura-pura sakit kemudian lari gitu kan. Apakah ada standarnya memang harus dikawal oleh polisi Pak? Ada, standar operasional memang ada, harus dikawal polisi. Apakah dia ada membawa polisi Pak? Saya nggak tahu. Kalau dia bawa polisi saya nggak tahu, karena kita nggak menerima hitam dia putihnya berarti surat pengawalan mana dari pihak polisi itu kan nggak ada. Tapi kalau dari pihak kita memang wajib untuk mengawali dia, polisi pun wajib. Tapi kita tidak ingin mempersulit keluarga pasien. Kalau diminta juga misalnya pihak polisi itu lama prosesnya pengawalan dari pihak polisi gitu kan. Maka kita ada pengawalan dari pihak kita aja gitu kan. Sebetulnya kalau standar memang harus ada dari pihak kepolisian pengawalan itu. Oke, nah ketika ada polisi yang hadir mengawal itu, tentu dia akan berhadapan sama Bapak. Apa syarat-syarat yang menyatakan bahwa Bapak percaya bahwa dia adalah polisi, Pak? Iya, yang seperti saya bilang ada hitam di atas putih, ada surat tugas dia.
diberikannya kepada kita. Surat tugas itu menyatakan bahwa dia mengawal si pasien ini, ada pegangan kita untuk itu. Nah, seperti surat tadi, surat tugas pengawalan gitu. Terus Bapak tahunya bahwa dia sakit itu kapan, Pak? Tahu sakit itu kan waktu hari Sabtu itu udah tahu juga, udah dibawa oleh anggota kita ke berobat. Kemudian karena hari Sabtu itu dokter tenaga medis kurang lengkap, kita bawa lagi hari Seninnya, masih dikasih obat. Kayak tahu orang puskesmas bilang kayak gitu juga, habis kalau obat ini dulu, ini obat belum habis kok udah datang lagi ke sini katanya. Jadi kita lihat perkembangannya. Nah, makanya orang puskesmas kalau misalnya kan dirujuk ke rumah sakit gitu kan. Nah, ini karena datang keluarganya, kita beritahu keluarganya, datang keluarganya, udah katanya gawat ya. Makanya dia minta itu untuk diizinkan keluar. Oke, nggak apa-apa. Karena tujuannya baik untuk diobati gitu kan. Ya, kita udah mengikuti SOP Medan, buktinya kita izinkan untuk berobat keluar. Ya, kita izinkan untuk berobat rujuk ke Banda Aceh. Ya, karena cepatnya dia meninggal ya karena kita udah siapkan surat, udah tinggal berangkat. Ya, Allah mendului kita gitu. Artinya memang nggak mungkin Pak ya jam Ya, 4. nggak bisa. Pak sebenarnya untuk berangkat rujuk itu jam berapa harusnya Pak paling cepat? Itu surat kita jam 7:30 udah siap. Kita udah siap berangkat. Nah, udah siap berangkat untuk ke Banda Aceh. Pesan kita ini, Pak. Ya, saya mengucapkan mohon maaf, memang kalau seandainya ada nih layanan kita yang kurang berkenan, ya. Tapi kita udah berusaha semaksimal mungkin gitu kan, semaksimal mungkin untuk mengobati pasien. Kita tidak membedakan di sini. Tetap berjalan di koridor hukum dan ada SOP-nya. Kita tetap menjalankan SOP tadi. Nggak ingin istilahnya kita itu lompat-lompat aja. Kita harus ada standar operasional, kita ada. Makanya setiap pasien yang mau dirujuk ya kita minta persetujuan dulu dari atasan kita gitu kan. Memang itu kewajiban karena aturan itu kan di atas kita masih ada lagi aturan yang lebih tinggi gitu kan. Tidak mau kita semena-mena gitu kan. Tapi kita tidak tidak mau istilahnya mempersulit gitu kan. Kalau memang keadaannya darurat kita kasih terus, nggak ada itu kita mempersulit-sulit untuk apanya. Cuma keluarganya minta supaya waktu jam 4 itu kita udah sepakat dirujuk ke Banda Aceh. Kita tahu paginya dia minta ke Medan tuh memang kita nggak ngasih itu Pak. Karena ini di wilayah hukum Aceh, masih wilayah hukum Aceh. Kemudian waktu dia datang jam 4 kan udah sepakat kita bawa ke Banda Aceh. Nah, itu jadi kalau keluar dari provinsi Aceh itu kita menyalahi prosedur juga. Karena dokternya pun juga udah menelpon ke Banda Aceh. Nah itu katanya rencananya beliau akan menuntut Bapak. Apa yang akan Bapak lakukan dalam hal pembelaan Bapak? Oh itu kita ya tidak menginginkan itu sebetulnya kan. Jadi kalau ibu itu nggak menerima lapang dada karena kita tidak melakukan apa-apa, istilahnya melakukan penganiayaan segala macamnya, ya kita udah menjalankan, udah membantu beliau, udah mengapa. Kalau dituntut ya itu terserah mereka kan. Yang penting kita udah melayani mereka dengan sebaik mungkin ya. Udah melayani, kita kasih apanya. Jadi kalau yang namanya nyawa kan Allah yang ngatur, nggak bukan kita yang ngatur gitu kan. Jadi kalau dia nuntut masalah kekurangan kita, kata itu kita juga akan menuntut balik ya. Menuntut balik. Kalau dia mungkin pernyataan yang tidak itu, yang menyudutkan kita, yang mempersulit kita, yang menjelek-jelekkan kita gitu kan. Selangkah kita sendiri nggak pernah kayak gitu sama dia. Kita bikin ya apa yang dimintanya kita tetap menjalankan sesuai dengan prosedur. Jadi kalau di luar prosedur memang kita tidak inginkan gitu. Jadi Bapak menuntut balik ibu itu dasarnya dari omongan dia yang mana Pak? Omongan dia katanya kita itu kalau mempersulit ya itu atau kita membiarkan ya. Kalau kata dia bilang membiarkan ya, itu aja. Ingin saya sampaikan adalah marilah kita berlapang dada menerima kenyataan ini. Masalahnya yang namanya meninggal itu kan udah diatur sebetulnya, rezeki ya, umur ya, ajal kita udah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Kecuali dia tuh kita pukul, kita gebukin ya kita memang tidak ada melakukan pembiaran seperti itu. Ya. Kita tetap melayani, tidak ada istilahnya pandang bulu gitu kan. Dan prosedur tetap kita jalani, aturan tetap kita jalani gitu. Jadi istilahnya nggak bisa hari ini langsung loncat, itu nggak ada. Itu kita menjalankan prosedurnya. Nggak ada mempersulit-sulit, itu nggak ada. Tetap saya izinkan, saya berikan gitu.
Berarti kemarin tuh udah kita izinkan untuk Banda Aceh, udah sepakat kita beri ke Banda Aceh. Ya, ternyata itu tadi, ya nyawa itu kan nggak bisa kita takar ya. Seperti buah kelapa aja kan, yang muda jatuh, ya, yang kecil jatuh, yang tua pun juga jatuh.